Sahabat Pelita Hikmah pasti sudah tidak asing dengan cerita Sayyidah Fatimah. Ia merupakan putri seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah dilahirkan di Makkah pada 20 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau di tahun kelima dari kerasulannya. Ia merupakan putri bungsu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari istri pertamanya, yaitu Sayyidah Khadijah. Ia memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Sayyidah Fatimah juga memiliki 2 saudara laki-laki sekandung, tetapi keduanya meninggal ketika masih kecil. Nama kedua saudaranya yang sudah wafat adalah Qasim dan Abdullah. Selain itu, ia memiliki seorang saudara angkat yang diadopsi oleh ayahnya. Nama saudara angkat ini ialah Zaid bin Haritsah, yang kelak menjadi hawariyun daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimanakah kisah Sayyidah Fatimah dari lahir hingga wafat dan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakannya Fatimah? Berikut untuk cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk pendengar setia cerita-cerita di Pelita Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan harapan kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini kita akan membahas kisah Sayyidah Fatimah dari lahir hingga wafat dan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakannya Fatimah. Sayyidah Fatimah lahir 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan anak perempuan termuda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Berdasarkan nasabnya, namanya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Keluarga Sayyidah Fatimah merupakan keturunan dari Bani Hashim dan suku Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya nama Fatimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan baginya neraka. Ia juga diberi gelar Az-Zahra karena Sayyidah Fatimah adalah bunga yang indah dengan sebaik-baiknya ciptaan. Sayyidah Fatimah juga disebut Al-Batul yang berarti memisahkan karena kenyataannya ia memang terpisah atau berbeda dari wanita-wanita lain sesamanya, baik dari segi keutamaan, agama, dan kecantikannya. Ada yang mengatakan karena ia memisahkan diri dari keduniaan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya yang paling dekat dan paling lama bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia seorang putri yang sangat mirip dengan ayahnya. Ia tumbuh dewasa dan ketika menginjak usia 5 tahun, terjadilah peristiwa besar terhadap ayahnya, yaitu turunnya wahyu dan tugas berat yang dipikul oleh ayahnya. Dan ia juga menyaksikan jika kaum kafir terus mengganggu ayahnya, sampai cobaan yang berat dengan meninggal ibunya Sayyidah Khadijah sehingga membuat Sayyidah Fatimah sangat sedih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Sayyidah Fatimah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bepergian, ia lebih dulu menemui Sayyidah Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Sayyidah Aisyah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain Fatimah. Jika ia datang mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu menciumnya dan menyambutnya dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjunginya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan rasa cintanya kepada putrinya tatkala di atas mimbar. "Sungguh Fatimah bagian dariku, siapa yang membuatnya marah berarti membuat aku marah." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Fatimah bagian dariku, aku merasa terganggu bila ia diganggu dan aku merasa sakit jika ia disakiti." Sayyidah Fatimah tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah memiliki kepribadian yang sabar, penyayang, dan tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebutkan nama Sayyidah Fatimah.
Salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Sayyidah Fatimah menikah pada usia 18 tahun dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan antara keduanya diadakan setahun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayah kandung dari Sayyidah Fatimah menyetujui pernikahan ini karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan sosial dengan keluarga dari Ali bin Abi Thalib, ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam asuhan pamannya. Ketika pamannya telah wafat, Sayyidina Ali diasuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menganggap Sayyidina Ali seperti anaknya sendiri. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim diketahui bahwa Sayyidah Fatimah pernah hampir mengalami poligami. Hadis ini berasal dari Al-Miswar bin Makhramah. Keterangan dalam hadis ini menyebutkan larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami dengan Juwairiyah binti Abu Jahal. Di atas mimbar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa usulan pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Juwairiyah binti Abu Jahal merupakan usulan dan permintaan dari keluarga Hisham bin Al-Mughirah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas tidak mengizinkan hal ini dengan ucapan yang jelas yang diulanginya sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah merupakan anak kandungnya, yang berarti menyusahkan dan menyakiti perasaannya sama dengan menyusahkan dan menyakiti perasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. 2 putra yaitu Hasan dan Husain, sedangkan kedua putrinya yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Hasan dan Husain sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Klaim keturunan diberikan oleh dinasti Fatimiyah kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah bin Mahdi yang merupakan cucu dari Imam Syiah yang ke-7, Ismail bin Ja'far al-Sadiq. Dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkembang yang tersebar di hampir semua negeri Islam. Di kalangan penganut Syiah, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai Ahlul Bait atau pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pertempuran Uhud, Sayyidah Fatimah turut ikut serta dengan para perempuan lainnya. Mereka ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan prajurit selama pertempuran. Tugas ini antara lain membantu mengangkat air, memberi minum dan merawat prajurit yang terluka. Sayyidah Fatimah wafat pada usia 27 tahun. Ia meninggal dunia dengan jarak waktu 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya kisah Sayyidah Fatimah dari lahir hingga wafat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.